Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan istilah penting penelitian yang akan saya mulai dengan mengajarkan kalian memahami apa itu konsep, konstruk, dan variabel, karena tiga hal ini agak mirip ya. Nah, kita lihat pemahamannya. Nah, jadi semua pengertian tentang konsep, konstruk, dan segala istilah pentingnya sebenarnya sudah saya kirimkan dalam PDF. Tapi saya ingin meng-highlight saja. Nah, kita lihat perbandingan ketiganya ya. Apa itu konsep, konstruk, dan variabel? Secara gampangnya, konsep itu adalah gambaran umum mengenai sesuatu. Jadi konsep itu sesuatu yang bisa diteliti tapi dia masih umum, konsep umum ya. Contohnya dalam psikologi bisa intelijensi, kepintaran, apalagi depresi, kebahagiaan, segala macam. Nah, kemudian apa bedanya dengan konstruk? Karena dalam psikologi itu nanti kalian akan terus ditanyakan konstruk psikologinya apa. Jarang ditanyakan konsep. Nah, konstruk itu adalah konsep yang diambil secara sengaja. Jadi kalau konsep itu adalah istilah umum untuk semua hal yang bisa diteliti, sedangkan konstruk itu sendiri konsep yang kita ambil dengan sengaja untuk keperluan ilmiah. Sama, mirip dengan konsep ya. Bisa jadi juga nanti kalau di sini contohnya kan kesehatan, kebodohan, ekonomi. Konstruk juga sama, bisa juga kesehatan, kebodohan, ekonomi, tapi dia lebih khusus. Nah, jadi konstruk ini sengaja diambil, konsep yang sengaja diambil untuk keperluan ilmiah, untuk diteliti. Dalam psikologi sama, misalnya tadi ada intelijensi, konstruk psikologi juga bisa intelijensi. Jadi tapi bedanya konsep itu adalah semuanya, konstruk itu khusus, konsep yang diambil untuk penelitian atau keperluan ilmiah lain ya. Nah, nanti dalam penelitian, istilah penelitian kalian tidak akan terlalu banyak belajar konstruk, apalagi nanti dalam proposal. Konstruk itu hanya dapat sebagai pemahaman saja. Istilah yang lebih khusus lagi itu adalah variabel. Nah, jadi nanti dalam penelitian, proposal penelitian, kalian akan menentukan variabel. Apa itu variabel? Sebenarnya mirip-mirip antara variabel, konstruk, dan konsep. Sering bahkan variabel itu disebut konsep atau konstruk ya. Tapi apa bedanya? Variabel ini adalah konsep atau konstruk yang sudah memiliki nilai bervariasi. Nanti kita lihat yang namanya variabel penelitian itu adalah bagian-bagian dari konstruk juga ya. Kalau dalam tulisan ini ada tulisan konstruk itu adalah konsep yang diciptakan secara sengaja. Berarti diambil dengan penuh kesadaran, artinya kita mengambil itu dengan tujuan tertentu. Nah, variabel kalau di sini di bahan yang saya kirim, contohnya itu banyak kan, ada jenis kelamin, kelas sosial, pekerjaan, berat badan. Contohnya hampir sama. Bedanya apa? Variabel itu adalah konstruk yang sudah memiliki sifat dan diberi nilai. Nanti kalian akan belajar mengenai ada jenis-jenis variabel. Ada variabel bebas, variabel terikat. Jadi itu nilainya. Kita akan menentukan konstruk ini berada pada posisi mempengaruhi atau dipengaruhi, posisi yang menjadi penentu pembedaan penelitian atau bukan. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di perancangan. Ini untuk pemahaman awal saja ya. Jadi antara konsep konstruk, dan variabel merupakan hal yang mirip, tapi dia berbeda penggunaannya ya. Ini untuk diketahui sekilas saja jenis-jenis variabel. Kalau tadi kita sudah menurunkan dari konsep, diturunkan menjadi konstruk, sengaja kita pilih apa konsep yang kita ingin angkat dalam penelitian, maka itu disebut konstruk. Kemudian konstruk itu diberi nilai, diturunkan lagi menjadi jenis-jenis yang lebih khusus, disebut dengan variabel. Jadi apa jenis variabel? Kalau sudah dikategorikan ke dalam variabel, ada variabel bebas, variabel tidak bebas, atau variabel tergantung, variabel aktif, variabel atribut, variabel kontinu, variabel discrete, banyak ya. Nanti kita akan lihat pengertiannya lebih lanjut. Nah, istilah selanjutnya yang penting adalah, selanjutnya kita lihat istilah lain, ada sebutannya teori ya.
kalian sudah sering mendengar teori, apa itu teori, definisi teori sudah paham. Nah, dalam penelitian nanti kalian akan memahami mengenai grand theory. Apa itu grand theory? Teori dasar yang kalian pakai untuk mengembangkan alat ukur dalam penelitian nantinya. Jadi nanti akan ada istilah grand theory yang kalian harus menemukan satu teori khusus atau teori dasar yang menjelaskan fenomena ataupun variabel yang kalian angkat, ya. Nah, jadi dalam istilah teori ini harus konsisten dalam pengambilan teori. Misalnya di definisi mengambil teori, pengertian menggunakan teori siapa, misalnya teori psikoanalisa Freud. Dalam nanti mengukur hasil data penelitian juga mengambil data juga menggunakan teori Freud, ya. Jadi harus cocok dengan fakta-fakta yang dipakai, fakta-fakta sebelumnya, sehingga itu juga akan sesuai dengan perencanaan selanjutnya. Nah, kalau tadi sudah ada definisi secara teori, berarti dalam peneliti kita harus menemukan grand theory dan menentukan definisi teoritis sebuah variabel. Apakah itu satu variabel, dua variabel, nanti kita akan lihat lagi, ya. Nah, selanjutnya selain definisi teoritis, kalian juga harus paham dalam penelitian ada istilah definisi operasional. Apa itu? Bagaimana kita mendefinisikan variabel kita di lapangan. Nah, kalau tadi kita sudah punya teori yang membantu kita memberi definisi apa itu variabel sesuai dengan teori sebelumnya, maka kita juga harus memberikan definisi secara operasional. Nah, dalam penelitian ini misalnya peneliti akan mengukur variabel yang dimaksud menggunakan alat apa. Nah, contoh definisi operasional itu adalah fungsinya, contohnya itu apa alat yang simpelnya, ya. Apa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel yang diambil oleh peneliti, ya. Apa fungsinya? Fungsi definisi operasional ini adalah memberi batasan atau memberikan rincian yang lebih spesifik yang akan dikerjakan oleh peneliti di lapangan. Kenapa? Karena definisi teoritis itu banyak sekali. Misalnya kita mau melihat bagaimana kebahagiaan orang Aceh, ya. Definisi kebahagiaan sudah banyak dalam teori. Misalnya kalian mengambil grand teorinya, misalnya pakai teorinya Dinner. Dinner itu menjelaskan teori kebahagiaan sudah banyak sekali. Selain Dinner juga ada nanti namanya Seligman. Itu teori-teori yang kita artikan dalam definisi teoritis, ya. Nah, ketika operasional maka kita harus pilih mana nih? Pilih teori Dinner atau Seligman. Nah, ketika sudah memilih, maka nanti disebutkan dalam definisi operasional sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan teori siapa yang akan diukur dengan alat ukur apa. Misalnya apakah nanti akan diukur dengan kuesioner terpakai, ataupun kalian menciptakan alat ukur, kan semester ini juga ikut kuliah penyusunan alat ukur, ya. Jadi istilahnya dalam penelitian itu kita ada dua definisi teori, ya. Ada teori definitif dan ada teori operasional. Definisi operasional lah. Nah, kalau sudah jelas teorinya, maka selanjutnya dalam penelitian kuantitatif itu sifatnya ada hipotesis, ya. Hanya penelitian kuantitatif yang memiliki hipotesis. Penelitian kualitatif tidak ada. Apa itu hipotesis? Jawaban sementara dari permasalahan yang teliti. Kenapa kita punya jawaban sementara? Karena kita sudah membaca teorinya. Jadi hipotesis ini seperti kesimpulan sementara. Kita pertama memaparkan masalah penelitian itu apa, kemudian dibahas secara definisi kerangka konseptual menggunakan teori dan penelitian sebelumnya, sehingga ketika kita melihat masalah, memaparkan masalah, dan kemudian kita membaca teori, membandingkan dengan teori, kita punya hipotesis ataupun kesimpulan awal. Nah, dalam penelitian kuantitatif, kita selalu memiliki hipotesis. Jadi sebelum kita meneliti, kita sudah punya kesimpulan sementara. Tapi yang namanya kesimpulan sementara itu bisa diterima atau ditolak. Jadi nanti kita akan menguji hipotesis, sehingga hasil penelitian kita akan kesimpulannya itu akan menemukan hal yang baru atau menguatkan hipotesis teori lama, ya. Jadi hipotesis itu akan bisa ditolak dan diterima, nggak ada masalah tuh.
mau ditolak dan diterima, tetap penelitiannya selesai dan sah ya. Jadi apakah penelitian itu gagal ketika hipotesis ditolak? Enggak, kalau prosesnya itu dilakukan dengan benar. Karena ingat, kita punya definisi operasional. Bisa jadi fenomena yang kita teliti di lapangan tidak sama dengan teori sebelumnya, sehingga hipotesis kita bisa jadi ditolak. Kebanyakan hipotesis diterima dan mahasiswa takut kalau hipotesisnya ditolak. Sebenarnya nggak apa-apa. Nah, hipotesis itu sendiri juga ada jenis-jenisnya. Ada hipotesis mayor, hipotesis minor, hipotesis alternatif, ada hipotesis nol. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ini hanya overview saja mengenai pemahaman dan pengertian istilah-istilah penting, nanti yang akan diperdetil selanjutnya. Nah, selanjutnya kalau sudah masalah pengukuran, maka ada istilah bagaimana sebuah pengukuran dalam penelitian itu bisa cermat ataupun reliable dan valid ya. Ada dua istilah lain dalam penelitian itu setelah kita memahami istilah sebelumnya. Ada reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas itu adalah stabilitas atau konsistensi suatu alat ukur, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut ajak ya. Secara ringkasnya itu adalah reliabilitas itu adalah alat ukur yang bisa menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diulang. Itu namanya reliabilitas ya. Dia konsisten. Yang satu, penelitian itu harus konsisten, harus ajak, harus terpercaya ya, konsisten, stabil istilahnya ya. Nah, jadi reliabilitas ini dianggap baik ketika digunakan berkali-kali oleh peneliti yang sama atau berbeda tapi hasilnya sama. Itu namanya reliable ya. Nah, bagaimana menentukan reliabilitas satu penelitian? Nanti kalau dalam istilah penelitian kuantitatif, kita punya rumus SPSS-nya. Jadi alat ukur itu apakah bisa mengukur secara terpercaya, stabil atau tidak, itu nanti setelah akan diolah dalam SPSS. Ada angka-angkanya, nanti ada istilah angka Cronbach alpha. Nah, mengenai ini juga susah sekali kalau abstrak. Nanti kita langsung praktek ya. Atau kita lihat dulu dalam jurnal-jurnal nanti. Nah, selanjutnya apa lagi yang diperlukan? Syarat dalam penelitian itu adalah valid ya, atau istilah validitas. Nah, apa yang dimaksud dengan validitas? Alat ukur yang kita pakai untuk mendefinisikan definisi teori operasional tadi dalam penelitian kita. Validitas adalah ketika kita ingin, contoh validitas adalah ketika kita ingin mengukur kebahagiaan, maka kita pakai alat ukur kebahagiaan. Kita enggak pakai alat ukur kebersyukuran, itu maksudnya ya. Jadi bagaimana sebuah alat ukur itu bisa valid, bisa mengukur apa yang diukur? Nanti ada 3 jenis validitas yang kita juga akan lihat lebih lanjut. Ada validitas isi, validitas prediktif, dan validitas konstruk. Jadi ada juga istilah validitas ini. Kalau reliable tadi kan bagaimana cara mengukurnya itu pakai SPSS. Kalau validitas itu ada 3 macam. Ada validitas yang menggunakan SPSS, ada validitas yang menggunakan expert judgment, itu validitas konstruk, ada validitas prediktif, atau ada validitas face validity. Bentuknya itu sudah valid apa tidak ya. Jadi ini beberapa istilah penting dalam penelitian. Selanjutnya secara lebih detail, saya tidak bisa membuat video semuanya, tetap harus banyak lebih membaca ya. Jadi tetap semangat. Saya mengirimkan ini hanya sebagai overview secara umum saja. Perdetail dengan bahan yang saya kirim dan bertanya dan diskusi ya. Di akhir pertemuan seperti biasa kita akan ada kuis. Jangan bosan dengan kuis ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu pemahaman kalian semuanya dalam 1 semester ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.